Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Ya, kita ketemu di hari Kamis lagi ya. Betul. Dan akhirnya kita menonton film yang tayang per hari ini. Ya, pada tanggal 19 Januari 2023. Ya, dan film ini adalah diangkat dari novel ya. Iya. Ya, cukup terkenal dulu. Dan kita menonton film Balada Si Roy. Balada Si Roy. Iya. Nah, film ini disutradarai oleh Fajar Nugros. Yang juga bikin Inang kemarin. Iya, sama bikin Yowis Band. Iya, Yowis Band ya. Bisa. Terus pemerannya siapa aja di sini? pemerannya yang memerani Balada Si Roy ini ada si Roy. Jadi kita diperkenalkan sebuah artis baru ya. Iya, artis baru. Abizar Al-Ghifari sebagai Roy-nya. Terus Jadi ada anaknya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya. Ya, terus ada si Feby Feby Rastanti sebagai Ani. Terus ada Biowan sebagai Dullah. Ada Zulfa Maharani sebagai Wiwi, ada si Tamarino juga ya sebagai Dewi. Terus ada Jordi Pranata sebagai Andi, temannya si Roy. Terus Omara Estefani sebagai Tony, ada Yusuf Mahardika yang jadi Madun sebagai Edi. Ketosis. Terus ada Martinulio juga ya di situ sebagai kakaknya sebagai Ical. Iya, Ical. Kakaknya si Wiwi. Kakaknya Wiwi. Si Zulfa Maharani. Ya, ada Lulu Tobing sebagai ibunya Roy. Dan lain-lain yang bisa kalian tonton. Dan banyak juga sebenarnya artis-artis pendukung yang cukup familiar ya, kayak Aming, ada Aming juga sebagai sapamnya. Terus tadi siapa sih yang jadi engkong? Pokoknya banyak deh. Budi Dalton. Iya. Yang tatoan tadi macam-macam lah. Ada yang Ustadz di Pengabdi Setan. Iya. Kepala desa di Kakayan Desa Penari. Kiki Narendra bapaknya Ani. Iya gitu. Ya sebenarnya film ini bersetting di tahun 80-an, Orde Baru. Dan segala permasalahan di dalamnya yang coba diangkat di film ini. Jadi tuh ada kisah perjalanan pencarian jati dirinya seorang Roy ya. Jadi si Roy ini tuh baru pindah ke Serang. Sebelumnya dia tuh tinggal di Bandung sama keluarganya, cuman karena latar belakangnya si bapaknya aktivis, ibunya adalah seni ya. Iya, pekerja seni gitu, menjahit, membuat baju gitu. Lalu meninggal lah bapaknya dan dia waktu bertugas gitu ya? Bukan, lagi mendaki gunung. Iya, pokoknya bapaknya tuh meninggal. Terus karena merasa tidak nyaman dengan keluarga bapaknya, ibunya akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman ya. Karena ibunya orang Serang gitu. Nah, di Serang lah di sini kehidupan Roy, seorang anak yang baru kelas 2 SMA ini masuk ke sekolah baru ya, dengan SMA 1 Serang. Iya, dengan adegan ikonik membawa anjing kesayangannya namanya Jo. Iya gitu, ketemu dengan seorang Dewi Venus namanya si Ani. Dan ketemu gerombolannya geng Borsalino ya. Ketuai Dullah. Iya, Dullah. Dan kawan-kawan. Dan yang Entong. Bukan, si Madun. Temennya si Dullah. Emang iya? Entong, itu temannya Dullah ya? Iya. Oh iya. Madun kan pas ketosis ya. Iya, terus kehadiran Roy ini kan sangat unik tapi cukup mengusik si Dullah ya sebagai ketua gengnya. Yang punya Serang. Yang punya Serang. Suka bagi-bagi duit. Istilahnya bapaknya orang penting lah ya. Iya. Entah wali kota, entah apa sih dia. Iya. Pokoknya intinya dia orang penting. Nah terus jadi tuh nggak ada yang berani ganggu mengusik si geng mereka ini nih, apalagi Dullah ya, karena dia tuh yang paling megang Serang gitu. Dan akhirnya si Roy bikin geng tandingan gitu buat melawan. Karena kan di film si anjingnya ini dibunuh lah istilahnya sama ya. Si Dullah. Emang tuh. Terus habis itu dia bikin geng tandingan namanya Rat. Roy, Andi sama Tony ya. Mereka bertiga serangkai yang mencari jati diri gitu ya. Nah, sebenarnya film ini lebih ngegambarin secara full hidupnya si Roy ya. Iya, karena kan memang balada si Roy. Iya sih. Dari egonya dia ngelawan si gengnya Dullah. Karena enggak. Terus juga
cewek. Iya. Jadi dia disukai sama, nggak disukai sih, 3 cewek lah. Iya benar. Si Ani, si Dewi tuh anak baru. Si Wiwi. Wiwi itu yang demen sama dia, tapi kan Roy-nya nggak suka. Terus ada Ani yang Roy suka juga. Ternyata ada Dewi juga yang lebih, yang sama lah gitu ya, tomboy. Tapi si Dewi harus pindah sekolah ke Manado. Akhirnya. Entah kenapa. Ya berujung, ya intinya dia balik lagi ke Ani juga ya. Tapi ini cuman bukan sekedar film romantis kayak film sebelumnya, film Dylan gitu kan. Enggak. Ini Dylan versi lebih beranda lagi. Gitu. Karena bukan cuma geng motor ya, dia segala jenis apa? Catur. Silat, terus bisa nulis di koran. Iya benar. Jadi namanya umur segitu kan jiwanya lagi gonjang-ganjing ya. Nah, terus dia tuh kayak mencari apa sih egonya dia yang harus dipenuhin tuh, kayak nggak mau kalah gitu. Terus mabok-mabokan ya kan. Tapi nanti balik lagi, nulis lagi yang seperti yang dia mimpikan gitu ya. Tapi nanti berulah lagi, bolos sekolah kayak gitu sih. Dia sebenarnya lebih ke sesuai sama yang ada di film sih, kayak dia kan nunjukin kalung dari bapaknya tuh. Jadi laki tuh harus pergi tapi harus pulang. Nah film ini tuh ya ngeritain kisah-kisahnya dia aja gitu. Mungkin sepintas kalau kita suka film yang ada alur ceritanya, nah ini lebih ke potongan, namanya Balada Si Roy, jadi potongan-potongan cerita hidup dia lah semasa muda gitu. Jadi lebih ke kayak banyak agak patah-patah gitu ya. Iya, patah banget. Ya soalnya itu kayak dari satu cerita ke cerita lain tuh kayak. Dan kadang nggak punya alasan. Iya, kadang juga kita bingung kenapa tiba-tiba dia melakukan hal ini, kenapa dia tiba-tiba melakukan hal itu. Dulah tidak mau melawan lagi. Iya. Terus kenapa si apa tuh namanya? Akhirnya si Edi malah jadi temennya. Iya kan? Karena ada sebuah cerita di situ di mana pokoknya dia nggak bersama lagi sama 2 temannya yang lain gitu ya. Kenapa nggak bersama sama 2 temannya tadi? Boleh ditonton. Betul. Tapi ya filmnya menarik sih, karena menariknya settingan 80-an itu berasa banget ya. Dasarnya mereka nyeting itu semua dengan gaya rambut ya, gaya rambutnya benar-benar kayak emang tahun segitu gitu. Terus lokasi gitu, hal-hal yang dipakai pada saat itu. Cuma emang ini sini lebih kayak menekankan pemerintahannya pada zaman itu gimana ya. Dari mulai Petrus ya kan, penembak misterius, sampai bapaknya si Edi mati. Andi. Bapaknya si Andi mati. Iya, kayak tembak gitu. Petrus gitu. Ya gimana ya, sebenarnya kalau ceritanya perjuangan dia ngelawan ini juga sih, tatanan kampus gitu, tatanan sekolah dan tatanan Serang ya. Karena memang tapi mungkin kurang kuat ya kalau kita mau maksudnya kalau dia itu nggak fokus. Iya, karena dia emang kita ngambilnya dari sudut pandangnya Roy gitu ya. Jadi kan emang sepenuhnya ini tuh dari sudut pandangnya Roy, kehidupannya Roy, bagaimana Roy bereaksi dan bersikap gitu kan. Jadi ya untuk beberapa hal ya kurang fokus gitu ya kan. Kayak misalkan tadi tentang Serang yang sebenarnya kan bapak-bapaknya si Dul itu kan suka bagi-bagiin duit gitu ya. Ada proyek ini lah, proyek ini, cuman tuh nggak dikemas secara emang terlalu besar sih topik yang diangkat, terlalu banyak topik-topik yang diangkat, jadi ya karena durasi jadi ya segini yang disuguhkan gitu. Mungkin kenapa itu dihadirkan untuk menekankan aja jiwa keadilannya si Roy sebagai seorang yang anak aktivis gitu ya, yang nuraninya tuh bergejolak karena melihat ketidakadilan yang ada di sekitarnya dia gitu loh. Tapi sebenarnya sih itu bisa digambarkan lewat ini aja ya, maksudnya problematika sekolah ya, cuman dia lebih menggambarkan itu dengan yang lebih besar, yaitu Serang sendiri gitu. Jadi kesannya nggak terlalu fokus dan agak-agak plot hole gitu ya jadinya. Padahal ya sebenarnya memang ini mengambil sudut pandang plot hole sih, cuman memang beberapa nggak dijelasin aja. Iya, kayak ya udah ini kayak memang beginilah pandangannya Roy itu begini gitu loh. Dan maksudnya dengan sikap dia yang berpindah-pindah kayak ya ntar dia beginilah, ntar tiba-tiba dia beginilah, ya memang pada saat itu remaja memang lagi labil-labilnya nggak sih? Kan makanya nyari jati diri kan? Iya bener, yang tiba-tiba jadi marah terus ikutan geng motor ya. Udah kayak tokoh sebelah gitu kan.
geng motor mulu gitu, balap-balapan gitu. Ya gitulah intinya ya. Ya kekurangannya itulah ya, salah satu jadi kekurangan sekaligus kelebihannya juga dari film ini. Salah satunya genre yang campur-campur di sini. Iya. Jadi nggak cuma romansa remaja, iya, pertemanannya juga ya. Action juga, ada horor-horornya juga. Tapi silatnya beneran ya, maksudnya bagus gitu loh. Terus ada horornya juga, salah satunya tuh pas nonton saja. Iya, itu horor. Terkena sirup, Roy terkena sirup. Tapi itu jump scare ya. Jump scare, deg-degan asu sekali doang tuh jump scare. Terus dia jadi, aduh ya Allah, itu sumpah sih itu random banget ya tiba-tiba dia. Tapi itu berdampak banget karena tuh bakalan menjadi alasan kenapa dia tuh nggak bersama-sama teman-temannya lagi. Ya, itu salah satu alasan besarnya dia gitu. Jadi lumayan berdampak sih maksudnya si horor ini gitu. Iya gitu. Sampai akhirnya dia nah gitulah, sampai akhirnya si Roy bukan menemukan tapi akhirnya benar-benar mencari dengan dan seperti yakin kalau dia harus pergi gitu, nggak di situ. Mungkin dia mau cari klub motor lain. Pokoknya pada akhirnya dia seperti yang dituliskan di kalungnya dia, lelaki harus pergi tapi namun harus pulang juga. Itu ya, lupa kalimat jelasnya pokoknya itu. Mungkin karena si Roy ini aktis pendatang baru ya, baru banget kan ya, karena di ini aja diperkenalkan ya. Tuh. Benar. Karena aktingnya si Abizar ya namanya. Abizar ya agak flat aja sih. Cuman jadi kayak rebelnya dapet sih. Iya, gitu. Rebelnya dapet. Terus juga intonasinya dia dalam mengucapkan kalimat nggak cringe gitu loh, jelas ya. Cuman mungkin yang kurang adalah ekspresinya dia gitu ya. Ya kayak misalkan waktu dia ketakutan, terus waktu dia marah gitu, waktu dia kesem-sem atau gimana, itu kayak masih kurang aja gitu ya. Oke, bagus Biowan. Tapi ini maksudnya untuk debut dia ya oke lah ya. Oke. Tapi Biowan bagus banget. Bagus lah. Maksudnya kalian pasti bakalan yang kesel banget gitu karena dia menjadikan villain dengan aktingnya yang begitu mengesalkan ya. Benar. Gitu. Terus yang lain oke lah ya. Ya sebagai selingan dari berbagai film horor yang mendominasi bioskop, ini cukup patut ditonton lah. Ya. Iya. Film lokal. Maksudnya bukan hal yang rugi kok untuk nonton ya. Karena ya kita nggak bisa bilang ini bagus banget gitu, nggak. Cuma ini cerah aja gitu, enak dinikmatin ya. Enak. Kita langsung aja kita ke skor untuk Balada Si Roy. 7/10. 6,5/10. Bisa ditonton. Mungkin lebih bagus lagi kalau fokus ke satu topik. Iya benar. Atau sebenarnya dia mau nyari apa sih? Gitu. Emang dia nggak tahu apa yang mau dicari kan, dia sendiri nggak tahu. Gitu. Ya semoga rame film ini. Amin. Di balik gempuran film-film horor. Oke, sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya. Kalau ada saran-saran film yang harus kita tonton dan review bisa komen di bawah. See you, bye-bye. Next video.